Oke, Boruto 223. Nah, kalian sadar nggak beberapa visual adegannya itu keren banget, seperti saat adegan-adegan Boruto dan Mitsuki. Nah, tapi inti pembahasan kita di sini tuh bukan itu. Battle Inojin dan Hoki cukup menarik. Nah, di sana diperlihatkan Iwabe, Sarada, bahkan Kawaki takjub dengan teknik Doton dan pergerakan cepat dari Hoki Taketori. Nah, awalnya Naruto saja skeptis nih, dan dia mengatakan hal seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Hoki? Apa dia terjebak sendiri dengan labirin yang ia buat? Nah, tapi nyatanya nih, itu semua telah direncanakan oleh Hoki sendiri, taktik bertarung Anbu. Nah, satu hal yang mengesankan di sini, saya akhirnya juga mengajarkan teknik terakhir Anbu padanya dan siap digunakan di saat-saat genting. Nah, kira-kira teknik apakah itu? Oke, kita mulai breakdownnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik terakhir yang sering digunakan oleh para Anbu dan kini Hoki melakukannya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, seperti perkataan Sarutobi Konohamaru, battle kali ini agar lulus ujian Chunin syaratnya cuma satu, kalahkan lawanmu. Dah itu saja. Dan battle akhirnya dimulai nih. Inojin langsung menyerang Hoki dengan Choju Giga miliknya itu. Serangan itu cukup merepotkan sih, tapi bukan sesuatu yang berbahaya. Bahkan Inojin terus memberondong serangan itu dan akhirnya dikejutkan sesuatu nih. Tatapan tajam Hoki itu akhirnya diakhiri dengan segel tangan Doton belati belah. Nah, itu adalah teknik tanah yang menjulang tinggi dan menutupi area ujian. Dan kalau dilihat lagi dari angle atas nih, itu terlihat seperti kentang goreng ya. Nah, akhirnya tanah-tanah seperti bebatuan itu menjulang dan menutupi Inojin. Dalam membaca pergerakan dari Hoki sendiri, dia berlari ke sana kemari. Bahkan melihat hal ini, Naruto sempat skeptis dan dia mengatakan seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Hoki? Apa dia terjebak dengan labirin yang ia buat sendiri? Nah, tapi nyatanya nih, itu semua telah direncanakan oleh Hoki dan itulah teknik bertarung Anbu yang ia gunakan. Saya akhirnya menjelaskan, bukan seperti itu Naruto. Hoki memiliki ingatan fotografis yang tinggi. Dia menghafal medan sambil berlari dan itu akan menyulitkan lawan-lawannya. Dan boom, benar saja nih, Inojin itu dibuat terdesak dari serangan-serangan titik butanya itu. Dan situasi buruk bagi Inojin nih, dimana Hoki sendiri akhirnya menguasai medan pertempuran. Oke, ada momen saat saya mengajari mereka tentang seperti apa itu Anbu dan tugas mereka. Nah, tugas utamanya adalah penilaian dan kemampuan berpikir bertarung. Mereka diminta unggul di semua hal itu. Semua tugas Anbu adalah rahasia. Dan dengan kata lain, resikonya kau tidak akan diakui atas pekerjaanmu sendiri. Nah, prinsip seperti ini sama dengan yang dimiliki semua Anbu di negara besar lainnya. Dan prinsip ini serupa dengan yang ditanamkan oleh Shisui, Itachi, dan Sasuke sebagai para ninja bayangan. Ya, meskipun dua di antaranya bukan anggota Anbu dan hanya Itachi seorang. Oke, back to the topic. Nah, kita tahu nih, Hoki dalam battle ini ia terlihat memiliki analisa yang cukup tinggi. Dia itu paham seperti apa rahasia dan konsekuensi sebagai Anbu. Nah, tapi role modelnya adalah Kakashi yang dari Anbu saja bisa menjadi seorang Hokage generasi ke-6. Maka dia merasa juga mungkin bisa melakukan semua hal itu. Nah, dalam battle kali ini nih, ada yang menarik tentang Hoki sendiri, yaitu adalah teknik Doton miliknya. Dia memang bak seperti Kakashi sih, sama-sama pengguna Doton, tapi yang dimiliki oleh Hoki ini sedikit unik, malahan terlihat seperti Mokuton samar nih. Dia bisa menutupi area dengan Dotonnya itu, dan Doton miliknya bukan hanya sebagai teknik pertahanan, tetapi juga bisa untuk penyerangan. Bahkan bisa menjulang tinggi menyerang Choju Giga milik Inojin. Nah, lalu nih, apakah Inojin bisa mengalahkan Hoki? Ya, tentu awalnya itu bisa. Kejadian itu seperti ini. Dia menggunakan teknik ibunya, Shinten Shino Jutsu. Nah, Hoki terpaksa kalah saat itu karena Inojin menduga bahwa Hoki akan mengetahui tempat persembunyian melalui gambar yang ia buat dengan sengaja itu. Dan untuk menghindari pertukaran, Inojin memprediksi bahwa lawannya menyerang dari titik buta dan itu dari atas, lalu skakmat. Nah, Inojin mengelabui dan mengantisipasi akan hal itu yang awalnya semuanya juga berpikiran seperti ini sebelum tiba-tiba Hoki ini tampak meleleh. Nah, inilah menariknya tahapan yang sulit dilakukan dalam menjadi Anbu. Dalam genggaman Shinten Shino Jutsu pun Inojin malah dibuat tak berdaya. Keadaan berbalik dan Hoki berubah layaknya zombie raksasa di depan Inojin sendiri. Nah, momen ini membuat Inojin shock dan keringat dingin tuh, sampai akhirnya yang gantian di skakmat dan akhirnya Inojin pun yang kalah. Nah, pemenangnya adalah Taketori Hoki. Nah, lalu saya menjelaskan, itu tadi adalah teknik tembok pelindung terhadap serangan-serangan mental.
Jika Anbu ditangkap oleh musuh, pikiran mereka mungkin akan dibaca karena Anbu sendiri memiliki banyak informasi rahasia. Jadi itulah kenapa saya menoleransi serangan mental dan melatih Taketori Hoki. Nah, Shikade juga menambahkan karena penasaran nih, bukankah itu latihan yang sulit ditangani oleh Genin? Jika satu langkah salah bisa menghancurkan pikirannya sendiri. Ini memang benar sih yang ditanyakan oleh Shikade sendiri. Oke, jadi gini, kita jadi teringat nih kejadian di masa lalu. Proses bagaimana sistem pelatihan Anbu ini sudah sangat menyeramkan. Mereka ditempa dengan hal-hal paling berbahaya, dan tak heran kenapa Anbu bergerak sangat taktis dan memiliki analisa tajam. Dan satu lagi nih, Anbu memiliki rahasia dan menjadi pasukan khusus dalam keadaan-keadaan darurat. Seseorang yang bergabung dengan Anbu, orang itu bukanlah sembarangan ninja selevel Jonin. Nah, di masa lalu Anbu paling terkenal adalah Anbu Konoha, Anbu Root Danzo, dan Anbu Undertaker milik Kirigakure. Pasukan itu telah berkali-kali melakukan konfrontasi, bahkan Danzo sempat mengatakan jika para Anbu memiliki rahasia yang sangat sulit sekali untuk dibongkar. Jika Anbu kalah dalam pertempuran, umumnya lawannya akan mencari informasi tentangnya, karena dari Anbu mereka akan mendapatkan rahasia-rahasia yang ditutupi di sebuah desa. Namun prosesnya tak segampang itu. Karena jika Anbu pun tertangkap, mereka umumnya akan melakukan sesuatu yang gila seperti meledakkan diri atau memblok serangan-serangan mental dan hipnotis seperti yang dilakukan oleh Taketori. Dan biasanya nih untuk beberapa Anbu Danzo pun mereka juga ditandai dengan segel di lidahnya. Jika melanggar, segel itu otomatis aktif dan bisa meledak. Saya mengalami sendiri akan hal itu dan mereka para pasukan berdarah dingin yang sangat mematikan. Oh ya, ada kasus pula nih dari Byakugan Ao dahulu. Kita tahu bahwa Ao mendapat itu dari pertarungannya dengan salah satu seorang Hyuga. Setelah mentransplantasikan dojutsu itu, Byakugan Ao akan sangat sulit direbut kembali karena jika ia tertangkap oleh Anbu desa lain, Byakugan tersebut akan tersegel oleh benda khusus. Dan itu pernah terjadi saat Fu dan Torune berusaha mengambilnya kembali. Dan mereka yang bisa melepasnya segel Byakugan Ao adalah Mei Terumi dan juga pasukan khusus Anbu yang dimiliki oleh Anbu Kirigakure. Nah, artinya dari semua hal itu, meskipun dunia shinobi masuk ke era modern dan sains ninja di mana-mana, Anbu tetaplah Anbu. Tidak ada yang berubah, mereka tetaplah para kelompok sekuat taktis yang kemampuannya berasal dari dalam dirinya, bukanlah dari sebuah alat. Nah, Anbu sangatlah misterius dan tersembunyi, bahkan saking tersembunyinya di era ini, sepertinya tidak ada Anbu yang diperlihatkan lagi. Tapi sebenarnya mereka ini masihlah ada. Mereka hanya akan muncul jika sudah memasuki fase-fase darurat, kelam dan berbahaya untuk sebuah desa itu sendiri. Seseorang harusnya bangga nih dengan orang yang menciptakan Anbu sendiri. Dia adalah Tuan Tobirama Senju. Oke, kita back to the topic nih sebagai akhirnya. Nah, setelah kemenangan menjadi milik Hoki, akhirnya pertempuran selanjutnya akan segera berlanjut. Dan kali ini adalah babak kedua antara Iwabe Yuino versus Wasabi Izuno. Nah, lalu bagaimana nih dengan Kawaki? Ya, dia hanya menontonnya dan kabarnya seseorang dari desa Suna akan datang setelah ini menyaksikan jalannya pertempuran sebagai perwakilan. Mungkinkah itu Shinki dan para timnya? Nah, bagaimana ya reaksinya jika bertemu dengan Kawaki sendiri? Nah, pasti epic tuh. Nah, sementara itu duo terbaik kita, Mitsuki Boruto, masih mengejar seseorang yang mencuri ilmuwan krusial kita kemarin, Amado. Ya, apa yang telah terjadi pada Amado ini, guys? Dan kenapa bisa seperti ini kejadiannya? Jadi jika ada yang tahu dan punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai teknik terakhir para Anbu sendiri serta rahasia yang saya berikan kepada Hoki Taketori. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.